Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kamu semua di rumah? Miss Evi harap semua tetap penuh semangat dan sukacita. Nah, pagi ini sebelum kita mulai aktivitas kita, yuk kita renungan bersama. Kita katakan pujian kita, ubah hatiku seperti hatimu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau belajar firman-Mu bersama-sama. Roh Kudus tolong kami biar kami semua mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan dalam Matius pasal 26, Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, yang maha kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, dan orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Anak-anak, hari ini kita sudah sampai dalam satu kisah di mana ketika Yesus di Taman Getsemani, Yesus ditangkap, sekarang Yesus sedang menghadap mahkamah agama. Yesus dalam satu proses penderitaan yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus. Hari ini Miss Evi mau kasih satu judul firman Tuhan, yaitu jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta adalah salah satu hukum Taurat yang ke-9, ya kan? Jangan bersaksi dusta. Anak-anak, dalam kisah ini bercerita tentang orang-orang yang berusaha menjatuhkan Yesus dengan berbagai cara untuk agar Yesus dihukum mati. Karena mereka nggak punya bukti yang cukup kuat, mereka mengada-ngada dengan perkataan atau saksi-saksi palsu yang mengatakan Yesus melakukan inilah, mengatakan Yesus melakukan itulah, dengan segala hal supaya Yesus mendapat hukuman mati atau menjatuhkan Yesus.
Tapi kalau kita baca bersama-sama di sini, gak ada satupun kesaksian mereka itu yang kuat yang bisa membuat Yesus itu dihukum mati. Sampai tampillah 2 orang yang berkata bahwa dia pernah mengatakan bahwa akan merobohkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Wah, mereka langsung bertanya, benarkah engkau anak Allah? Apakah engkau Mesias itu? Lalu ketika mereka mendengar jawaban Yesus, mereka semua berteriak, sudah gak ada lagi perlu kita saksi lagi, karena memang dia sudah menghujat Allah. Anak-anak, penting sekali supaya kita menjaga perkataan kita, karena kalau perkataan kita bisa salah, maka kita bisa bertindak atau melakukan keputusan-keputusan yang salah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Mereka berusaha dengan berbagai cara untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, bahkan dengan saksi-saksi palsu, dengan perkataan-perkataan palsu supaya Yesus ditangkap dan dijatuhkan. Bahkan apa yang Yesus katakan pun mereka membalikkan tanpa mengerti maksudnya Tuhan Yesus. Akhirnya perkataan itu mereka pakai untuk menjatuhkan Yesus atau supaya Yesus mendapat hukuman mati atau disalibkan. Nah, ini yang terjadi pada zaman itu atau ketika Tuhan Yesus hendak disalibkan. Nah, sekarang atau sewaktu ini Miss Evi mau kita belajar sama-sama. Hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita, kata-kata yang kita ucapkan dapat menyakiti orang lain, atau perkataan yang kita ucapkan dapat membuat masalah terhadap diri kita sendiri. Dengan bersaksi dusta atau berbohong, akhirnya Yesus dihukum mati karena orang-orang berkata hal-hal yang negatif yang Yesus nggak lakukan. Jangan sampai karena perkataan kita yang negatif dapat menyakiti hati orang lain. Jangan sampai karena perkataan kita yang berbohong akhirnya mama marah sama kakak, atau karena perkataanmu yang salah akhirnya mama marah sama adik kamu, atau karena perkataanmu yang salah akhirnya temanmu dihukum di sekolah karena kamu berbohong. Itu dapat membuat orang lain terluka hanya karena kita berkata-kata yang salah. Dalam hukum Taurat ada hukum yang ke-9 yang mengatakan jangan bersaksi dusta. Karena itu penting sekali kamu menjaga perkataanmu. Dengan begitu perkataanmu dapat menjadi berkat bagi orang lain atau bisa menjadi masalah bagi orang lain. Karena itu Miss Evi harap semua anak-anak SD Kristen Elim jaga baik-baik perkataanmu ya. Jangan sampai kamu berbohong kepada orang tua untuk mendapatkan sesuatu. Kamu berbohong kepada guru kalau tugasmu sudah dikumpulkan padahal belum. Atau kamu berbohong kepada siapa saja. Atau kata-katamu akhirnya membuat teman-temanmu jadi bertengkar. Nah, itu perkataan yang sangat tidak Tuhan inginkan. Dan Miss Evi harap kamu pun dapat mengontrol kata-katamu atau dapat memperkatakan hal-hal yang baik. Nah, kunci untuk bisa mempunyai perkataan-perkataan yang baik hanya ketika kita mengisi firman Tuhan di dalam hati kita. Ketika kita bergaul dengan firman, maka apa yang ada di dalam hati itu yang meluap keluar dari perkataan kita. Kalau kamu mengisinya dengan firman Tuhan, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang positif, ketika kamu belajar firman Tuhan, maka perkataanmu adalah perkataan-perkataan berkat, perkataan-perkataan yang membangun orang lain, bukan menjatuhkan atau perkataan berbohong atau dusta. Nah, karena itu Miss Evi harap sukalah firman Tuhan, sukalah membaca firman Tuhan. Dengan begitu, apa yang kita perkatakan adalah perkataan-perkataan berkat dan dapat membangun orang lain. Demikian cerita firman Tuhan Miss Evi pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami belajar untuk menggunakan perkataan-perkataan yang baik yang dapat membangun, bukan perkataan berbohong atau menyakiti orang lain. Karena itu kami butuh Tuhan Yesus untuk menolong kami agar kami menyukai firman-Mu, kami bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus pimpin segala aktivitas dan kegiatan anak-anak SD Kristen Elim, agar apapun yang mereka lakukan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Semua orang tua yang mendampingi, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan. Dan juga semua guru-guru yang ada, Tuhan juga menolong dan memberi
memberkati senantiasa. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, Tuhan memberkati.